Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Kartono dan Bapak Dr. Masrukan. Perkenankan, saya kali ini akan mempresentasikan bab 9 dengan judul menulis laporan dan mengembangkan IEP dan paket layanan dengan penilaian dinamis. Laporkan ke pendidikan. Laporan dibuat oleh psikolog untuk guru. Laporan yang ditulis haruslah memiliki kejelasan. Laporan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh guru untuk mengembangkan ide intervensi dan yang lainnya. Menghubungkan penilaian dengan intervensi. Menghubungkan penilaian dan intervensi adalah suatu hal yang perlu, tapi jarang dilakukan. Guru memerlukan beberapa pedoman untuk menginformasikan tentang kebutuhan individu dalam domain mereka ketika ingin mempersonalisasikan program. Informasi yang harus diberikan oleh penilaian dinamis yaitu yang pertama, responsivitas peserta ujian untuk intervensi, hasil dari upaya intervensi yang berhasil atau tidak berhasil, pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan pemrosesan. Penilaian yang berbeda memiliki gaya penulisan laporan yang berbeda pula. Laporan paling relevan diatur menurut proses mental dasar atau fungsi sesuai dengan model fungsi mental. Hasil penilaian dilaporkan ke dalam kategori fungsional dan motorik sensori, perhatian, persepsi, memori, bahasa, kognisi, dan pemrosesan eksekutif. Di bawah ini adalah laporan dalam menggambarkan penanaman penilaian dinamis dalam penilaian psikologis. Nama Tiffany, usia 9 tahun 3 bulan, kelas 3. Alasan rujukan yaitu kekhawatiran tentang pemahaman bahasa, impulsif, dan perhatian. Pertanyaan yang dapat dijawab dengan penilaian dinamis yaitu yang pertama, apakah Tiffany membutuhkan dukungan pendidikan tambahan untuk melengkapi programnya saat ini? Jika iya, apa sifat kebutuhannya? Bagaimana cara terbaik ini dipenuhi? Informasi latar belakang. Tiffany diadopsi saat lahir dan menjalani perawatan karena masalah berat badan. Tiffany mengalami perkembangan yang baik, namun terlambat dalam bicara. Laporan dari guru TK menunjukkan jika Tiffany kesulitan mengikuti arahan, mengingat fakta matematika, kesulitan dalam ejaan dan fonik. Tiffany mengandalkan hafalan visual. Tiffany saat ini terlibat dalam terapi bicara. Permasalahan Tiffany menurut terapis bicara adalah pada pemahamannya yang buruk, fokus, dan impulsif. Tiffany mengalami banyak frustasi saat belajar. Masalah Tiffany ini berdampak negatif pada keterampilan pragmatisnya. Dia mengalami kesulitan meringkas serta mengatur pikirannya dan menjawab pertanyaan inferensial. Hasil penilaian. Kemampuan akademis. Tingkat membaca baik dalam membaca kata maupun pemahaman berada pada kisaran rata-rata yang rendah. Tidak mempertahankan atau mengintegrasikan makna informasi yang telah ia baca. Halangan paling signifikan bagi Tiffany berkaitan dengan pemahaman bahasa. Tiffany menunjukkan kecemasan dan penolakan yang cukup besar dalam pembelajaran membaca. Tingkat fungsi Tiffany dalam matematika diperkirakan berada pada tingkat rata-rata rendah, sehingga rata-rata sensorik atau perseptualnya yaitu meliputi Tiffany menunjukkan penglihatan dan pendengaran yang memadai. Baik persepsi pendengaran dan visualnya tampaknya memadai juga. Dan dia dari segi motorik, kontrol dan akurasi menyalin desain lebih besar saat menggunakan dosis obat yang lebih tinggi. Adanya kesulitan dalam pengaturan diri. Menunjukkan kewaspadaannya yang sangat baik, cenderung terlalu memperhatikan, terlalu mudah teralihkan dari tugasnya, mengalami kesulitan untuk mempertahankan perhatiannya atau fokus selama periode waktu yang diperlukan untuk menyerap arahan. Penyimpanan. Tiffany menunjukkan kesulitan yang cukup besar pada kemampuan memorinya. Tiffany menunjukkan bahwa dia membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan ingatannya. Fungsi kognitif Tiffany saat ini diperkirakan berada pada kisaran rata-rata yang rendah. Perhatian terhadap detail dan integrasi informasi untuk materi yang disajikan secara visual menimbulkan masalah baginya. Di area verbal, Tiffany mengalami kesulitan untuk menjelaskan di luar respon, tidak presisi dan detail. Mengurutkan gambar adalah tugas yang sulit baginya. Tiffany menggunakan self-talk saat mengerjakan tugas yang menantang.
Dari segi bahasa, Tiffany menunjukkan kekuatan khusus terkait kefasihan kata. Tiffany membutuhkan banyak klarifikasi dan beberapa pengulangan dan pernyataan ulang saat diberikan arahan. Tiffany berjuang dengan pengaturan diri dan pengambilan ingatan serta fleksibilitasnya. Kesulitannya dalam mempertahankan dan mengintegrasikan informasi yang kompleks mengganggu kemampuannya untuk berorganisasi. Dari segi sosial dan emosional, Tiffany mampu menjalin dan mempertahankan teman. Sikap Tiffany berubah-ubah antara menjadi kooperatif, ramah, dan cerewet, dan menjadi pemarah dan tahan. Tiffany mudah kewalahan dengan hal yang ia anggap susah. Tiffany tampaknya merasa bahwa dia perlu tahu apa yang harus dilakukan dan tindakan yang benar dengan hanya sedikit isyarat. Dia membutuhkan lebih banyak waktu daripada teman-teman lainnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kesimpulan dan rekomendasi. Menanggapi pertanyaan yang diajukan untuk rujukan ini, maka Tiffany membutuhkan dukungan pendidikan tambahan. Area kebutuhan Tiffany termasuk pengaturan perhatian dan fungsi motorik, pemahaman bahasa, operasi matematika, dan pemecahan masalah, dan reaksi emosionalnya saat membutuhkan dukungan tambahan. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, regulasi perhatian, yaitu memberikan obat untuk mengontrol sikap Tiffany sangat diperlukan. Tiffany juga memerlukan latihan untuk mengatur sikapnya dengan intervensi umpan balik saraf. Pengaturan fungsi motorik, yaitu melibatkan Tiffany dalam aktivitas kreasi yang menggunakan regulasi gerakan tubuh seperti menari, salah satu seni bela diri dari Asia, berenang, atau terapi menunggang kuda. Rekomendasi umum yaitu rujukan ke ruang sumber daya dengan bantuan tambahan dan lebih individual yang sangat diperlukan. Hal ini sangat disarankan. Pemahaman membaca, yaitu perlunya menghilangkan perasaan terbebani akan tugas yang diberikan dan memberikan teks tanpa gambar. Berikutnya adalah dalam hal matematika, yaitu bantu untuk mengenali kata-kata kunci dalam soal matematika dan berikan dia struktur. Reaktivitas emosional, yaitu membantu Tiffany dalam merasa tidak terlalu berbeda dan membutuhkan. Dari segi ujian, skala kecerdasan Wechsler untuk anak-anak edisi ketiga yaitu 100 rata-rata dan SD untuk 15. Nespi penilaian neuropsikologis perkembangan itu rata-rata 100, SD 15. Perhatian atau eksekutif 92 yaitu 83 sampai 14, peringkat persentil ke 30. Diskusi kasus. Perilaku Tiffany selama terlibat dalam tiga percobaan menunjukkan bahwa waktu yang diperpanjang sangat membantu, tetapi interjeksi penilaian dinamis berikutnya terjadi ketika kurikulum membaca yang diambil langsung dari kelas Tiffany digunakan. Yang penilaian kedua itu dilakukan kepada Sarah, anak umur 11 tahun 10 bulan, kelas 6. Ajakan rujukan. Sarah adalah seorang anak yang autis yang akan melanjutkan ke sekolah menengah, dan orang tuanya prihatin tentang kemampuannya untuk berfungsi. Pertanyaan dapat dijawab dengan penilaian dinamis, yaitu apa kebutuhan pendidikan Sarah saat ini, bagaimana cara terbaik mengatasi hal ini, pengaturan sekolah apa yang paling cocok untuknya, prosedur yang diberikan, yaitu review file, Woodcock Johnson Test of Achievement Test, Stanford Bean Intelligence Scale, yaitu penilaian neuropsikologis perkembangan. Skala penilaian kognitif DAS atau Naglili, yaitu subtes yang dipilih berdasarkan penilaian dinamis berbasis kurikulum dari tujuan konten yang dipilih. Kemudian penilaian perilaku untuk anak-anak atau dalam hal ini versi orang tua, yaitu inventarisasi penilaian perilaku fungsi eksekutif. Gambar manusia yang mempengaruhi gambar. Informasi latar belakang. Sarah lahir prematur. Tonggak perkembangan Sarah agak tertunda.
memiliki beberapa keterbatasan motorik kasar, misalnya melompat-lompat, mengendarai sepeda, dan melempar dan menangkap bola. Pada usia 5 tahun, ia menerima diagnosis psikiatri PDD-NOS. Kemudian memiliki kecemasan yang tinggi dan masalah pemrosesan bahasa. Terlibat dalam beberapa layanan tambahan, yaitu terapi okupasi OT 30 menit per minggu, terapi bicara 30 menit 2 kali seminggu, dan terapi fisik atau PT 30 menit per minggu. Laporan evaluasi terbaru menunjukkan Sarah berjuang dengan pemeliharaan perhatian, kontrol impuls, dan pengurangan frustasi. Pengenalan kata-katanya berada di tingkat 5. Pemahaman bacaannya juga lebih rendah di bawah tingkat kelas 3. Laporan evaluasinya dari tahun lalu mencatat kebutuhannya yang terus berlanjut akan pengajaran kelompok kecil secara langsung dalam matematika dan menulis. Psikolog Sarah mencatat kekhawatiran tentang perilaku stimulus diri yang terus berlanjut, yang tampaknya meningkat dengan timbulnya kelelahan. Orang tua ingin Sarah dilatih dengan baik untuk menangani siswa dengan jenis kebutuhannya. Hasil penilaian, yaitu yang pertama tingkah laku. Selama penilaian, Sarah pendiam dan kooperatif, berbicara di saat diajak berbicara dan tidak memulai komentar. Sarah menanggapi dengan baik tujuan dan dorongan yang membutuhkan dorongan verbal sekali untuk meneruskan pekerjaan yang membutuhkan kemandirian. Sarah kadang tersenyum pada dirinya sendiri tapi tidak bisa mengkomunikasikan apa yang terkait dengan pemikirannya. Dari segi prestasi akademik, yaitu dalam hal bacaan, Sarah menunjukkan pemahaman bacaan yang sangat terbatas dan rendah. Memiliki basis pengetahuan yang berkembang dengan baik dan mampu memberi label pada tingkat rata-rata yang rendah. Mengalami kesulitan dalam matematika terkait dengan sifat abstraknya, tidak bisa membagi atau mengerjakan pecahan, dan tidak bisa menyelesaikan soal perkalian yang lebih kompleks. Menunjukkan kebingungan antara koin dan kuartalan yang berlanjut selama penilaian. Mampu menulis apa yang dia mampu pahami, dan penggunaan tulisan adalah sarana ekspresi yang baik untuknya. Fungsi sensori motor. Penglihatan dan pendengarannya dilaporkan dalam catatan yang normal. Gerakan motorik halus Sarah agak kaku dan canggung. Dia akan mengepalkan tangannya ketika menulis. Mengalami kesulitan dalam proses sentuhan. Memiliki masalah dengan pemahaman akan arah. Dari segi perhatian, lebih responsif dalam rangsangan visual, sering mengabaikan pendengaran, tingkat kewaspadaan tampak jauh lebih kuat dalam kaitannya dengan visual dibandingkan dengan rangsangan pendengaran. Persepsi, yaitu memiliki persepsi pendengaran dan visual yang memadai. Penyimpanan, kesulitan dalam pemahaman bahasa mengakibatkan kemampuannya untuk memproses informasi hanya sedikit dan relatif pendek. Komunikasi ekspresif spontan Sarah sangat terbatas, memiliki keterbatasan yang signifikan dalam pemahaman bahasanya dan kesulitan mengambil kata dalam ekspresi verbalnya. Memiliki pemahaman bahasa yang relatif baik pada tingkat kata tunggal. Pengertian. Perkiraan tingkat fungsi kognitif Sarah rumit karena perbedaan besar dalam fungsinya. Meskipun Sarah memperhatikan materi yang disajikan secara visual, kecepatan pemrosesan informasi visualnya sangat lambat. Kekuatan Sarah dalam pengambilan adalah kemampuannya untuk belajar bahasa dan menggunakan label dan informasi verbal dalam bentuk literal langsung. Metakognisi menyangkut kemampuan untuk mengatur diri sendiri serta merencanakan, mengatur, dan Sarah memiliki pengaturan diri yang cukup baik selama penilaian. Ambang sensoriknya yang rendah dan kemudian untuk jangan terlalu menstimulus menyebabkan insiden hilangnya pengertian. Perkiraan tingkat fungsi kognitif Sarah rumit karena perbedaan besar dalam fungsinya. Meskipun Sarah memperhatikan materi yang disajikan secara visual, kecepatan pemrosesan informasi visualnya lambat. Kekuatan Sarah adalah kemampuannya untuk belajar bahasa dan menggunakan label dan informasi verbal dalam bentuk literal langsung.
Metakognisi menyangkut kemampuan untuk mengatur diri sendiri serta merencanakan dan mengatur. Sarah memiliki pengetahuan diri yang cukup baik selama penilaian. Ambang sensoriknya yang rendah dan kemudahan untuk menjadi terlalu terstimulasi menyebabkan insiden hilangnya peraturan di rumah dan di sekolah. Fungsi sosial emosional memiliki kekuatan antarpribadi yang signifikan karena dia pada umumnya adalah kooperatif dan menyenangkan serta responsif terhadap pujian dan dorongan. Keterampilan adaptifnya secara umum dinilai rendah terutama di bidang sosialisasi, kemampuan dan rekomendasi. Kebutuhan terutama Sarah saat ini ada di bidang memori kerja, bahasa, metakognisi, dan keterampilan sosial. Cara terbaik untuk mengatasi hal ini adalah ia harus terlibat dalam tugas pembelajaran akademis yang lebih menantang di pagi hari saat dia bisa berkonsentrasi dengan baik. Kurikulum perlu dipertimbangkan lagi mengingat tugas akademis pendidikan reguler menjadi semakin abstrak dan kompleks sehingga Sarah mengalami kesulitan. Penggunaan jadwal tertulis yang berkelanjutan, perencanaan perubahan dan aktivitas sebelumnya, arahan tertulis dan rutinitas otomatis akan diperlukan. Dari nilai ujiannya adalah didapatkan seperti ini. Kemudian ini adalah daftar periksa evaluasi perawatan autisme dari Autis Research Institute, yaitu dalam hal pidato, bahasa atau komunikasi, peringkatnya peringkat 8, kemudian keramahan 13, kesadaran sensori kognitif yaitu 15, kesehatan fisik atau perilaku 15, ringkasan yaitu 52. Sarah membutuhkan isyarat untuk melanjutkan tugas karena konsentrasinya yang bisa saja terpecah. Program yang diberikan harus memenuhi kebutuhannya, akan pelepasan energi secara berkala, pengembangan regulasi motorik, dan peningkatan kekuatan tubuhnya secara umum. Dianjurkan agar terapis bahasanya memperhatikan untuk menawarkan uji coba bahasa isyarat. Sarah memiliki kebutuhan yang signifikan di hampir semua bidang fungsinya dan membutuhkan banyak adaptasi dan individualisasi dari kurikulumnya. Tidaklah cukup hanya menempatkannya di dekat siswa lain seusianya. Dia perlu berinteraksi dalam konteks terstruktur. Upaya pertama untuk memasukkan dynamic assessment ke dalam penilaian Sarah mungkin lebih memenuhi syarat sebagai pengujian batas daripada penilaian dinamis penuh. Berdasarkan pengalaman belajar yang sebenarnya adalah mungkin untuk menetapkan ujian pendidikan, khusus dalam zona perkembangan proksimalnya, bersama dengan bukti dan pendekatan instruksional yang berorientasi membantu. Pola kesulitan memahami arah dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan visual didokumentasikan dengan jelas dalam penilaian berbasis kurikulum. Penilaian dinamis membahas kesulitan Sarah dengan memori kerja. Yang berikutnya adalah namanya Scott, usianya 11 tahun 8 bulan, dia kelas 6. Alasan rujukannya, orang tua Scott menginginkan informasi tentang kebutuhan pendidikan anaknya dan rekomendasi untuk akomodasi. Scott diklasifikasikan memiliki gangguan ADHD. Prosedurnya yaitu review file, Woodcock-Johnson Individual Achievement Test, penilaian dinamis dari akomodasi tes, dan baterai motor sensorik di Woodcock, dan gambar. Informasi latar belakang. Orang tua Scott bercerai dan ia tinggal dengan ibu dan kakak laki-lakinya. Fokus Scott tetap buruk, kendati saat ini mengonsumsi obat stimulan untuk defisit perhatian, serta obat depresi dan stimulus nafsu makan. Scott menjalani evaluasi ketika bayi dan dinilai memerlukan intervensi dini bahkan hingga sekarang. Scott mengalami gangguan pendengaran dan menerima layanan pendengaran setiap bulan. Pada usia 7 tahun, Scott mengalami masalah pada fokus dan hiperaktif. Scott mengalami penurunan pada kognisinya baik dalam bentuk dan verbal dan non-verbal. Scott dianjurkan untuk menghentikan terapi okupasinya. Dalam bidang matematika dan membaca, Scott berada pada tingkat yang cukup rendah. Scott masuk pada kelas reguler dan mengalami beberapa kendala.
hasil penilaian, yaitu dalam hal tingkah lakunya Scott kooperatif dan tidak ada penolakan selama penilaian. Dari prestasi akademiknya, Scott memiliki pemahaman lisan atau pendengaran relatif kuat. Scott memiliki pemahaman yang baik namun mengalami kesulitan dalam memori jangka panjang. Penilaian dinamis, akomodasi tes diberikan untuk melihat pemahaman membacanya. Keterampilan matematika Scott berada pada taraf relatif. Scott merupakan siswa yang cukup aktif di kelas, tapi tidak pada pelajaran pemahaman membaca dan di kelas seni bahasa. Fungsi sensori motor dan perseptual. Sebagian besar fungsi sensori dan motorik Scott tidak menunjukkan masalah yang serius. Masalah pendengaran Scott membaik berkat terapi yang telah ia terima. Pada bidang motorik, Scott memiliki nilai yang agak rendah. Scott mengalami kesulitan dalam mengendalikan atau mengatur perhatiannya. Kemampuan Scott untuk sadar dipengaruhi secara negatif oleh stres emosionalnya. Memori merupakan masalah bagi Scott. Scott membutuhkan bantuan dan dukungan secara eksternal seperti lembar kerja untuk menulis informasi yang ia terima. Scott menunjukkan beberapa kemampuan untuk mengingat apa yang dia lihat lebih baik daripada apa yang dia dengar. Dari segi bahasa, bahasa merupakan bidang yang cukup dikuasai oleh Scott. Scott sangat ekspresif secara verbal dan suka menggunakan kosakata yang telah ia pelajari. Dari segi pengertian, hasil tes oleh psikolog sekolah sebelumnya menunjukkan tingkat fungsi intelektual Scott bervariasi dan ada di kisaran rata-rata. Scott tidak mengalami kesulitan dengan jenis tugas analisis depresi. Dari segi fungsi sosial emosional, Scott memiliki kesulitan dalam pengendalian diri. Orang di sekitar Scott menilai jika tingkat adaptabilitasnya rendah. Scott membagi dunia secara tajam menjadi baik dan buruk, destruktif dan damai, dan memiliki kesulitan untuk menyelesaikan gagasan tentang kemungkinan hidup berdampingan. Scott merasa terbebani dengan isi pikirannya sampai pada suatu titik dia ingin menyakiti dirinya sendiri. Scott digambarkan oleh ibunya sebagai pribadi yang suka memerintah dan keras kepala ketika berinteraksi dengan temannya. Dari segi fungsi eksekutif, yaitu mengontrol perhatian dan gerakan, merupakan tantangan bagi Scott. Scott memiliki kecepatan dalam memproses dan menangkap suatu hal, dan ia seringkali akurat dalam menanggapi. Responnya cenderung impulsif sehingga mengabaikan detail-detail yang penting. Kesulitan Scott dalam pengaturan diri adalah menjadi ciri respon motoriknya. Kesimpulan dari rekomendasi, Scott mengalami tekanan dengan transisinya ke sekolah menengah. Komposisi stres dari rumah dan sekolah adalah mengakibatkan masalah pada perilaku yang bukan ciri sejarah masa lalu. Scott perlu meningkatkan kosakata dan tugas membaca untuk meningkatkan kemahaman membacanya. Kebutuhan utama Scott adalah meningkatkan kesadaran dan penerapan strategi ingatannya. Scott harus menjalani evaluasi audiologis yang menyeluruh. Menggabungkan seni ke dalam terapi Scott sangat dianjurkan. Rekomendasi. Pengajaran timbal balik yang melibatkan kelompok-kelompok kecil mungkin pendekatan yang cukup baik. Disarankan untuk mempertimbangkan beberapa penyesuaian untuk meningkatkan kenyamanannya. Penggunaan buku catatan yang lebih kecil, kesempatan untuk membaca dengan lantang, saat mengikuti tes yang melibatkan pemahaman bacaan perlu dipertimbangkan. Perlu mempelajari strategi khusus yang relevan dengan ekspresi tertulis seperti garis besar, pemetaan, dan dikte. Program pendidikan yang direkomendasikan yaitu Scott membutuhkan program yang pekerjaannya benar-benar individual. Yang kedua adalah diskusi antara ibu dan terapis direkomendasikan bagi kelayakan validasi psikiatri Scott. Diskusi kasus. Kasus Scott mencakup tiga contoh penggunaan penilaian dinamis. Pemahaman bacaannya meningkat ketika diizinkan untuk membaca dengan suara keras. Terjadi dalam kaitannya dengan kesulitan Scott dengan kinerja memori. Penilaian dinamis sebagai sarana untuk mengeksplorasi dan memperluas temuan pengujian standar.
Penggunaan penilaian dinamis dalam pengaturan klinis. Sebagai prinsip dari dynamic assessment dalam setting pendidikan valid dan dapat digeneralisasikan ke setting klinis dengan beberapa perbedaan. Yaitu yang pertama, pemeriksa dalam setting klinis lebih banyak menghadapi remaja dan orang dewasa. Orang yang menerima laporan tidak terbatas pada personel sekolah saja. Masalah fungsi intrasikis dan interpersonal tidak hanya pada penilaian pendidikan tapi juga pada penilaian dalam setting klinis. Informasi yang ingin didapatkan dalam laporan klinis yaitu yang pertama data anamnestik, informasi rujukan, sejarah, pengamatan perilaku, prosedur diagnosis, penafsiran, kesimpulan, dan rekomendasi. Rekomendasi dijamin oleh data penilai. Penguji cukup akrab dengan situasi pasca penilaian. Rekomendasi juga spesifik untuk diikuti. Di bawah adalah dua laporan kasus dari penilaian klinis yang menggabungkan penilaian dinamis. Laporan kasus Tommy. Tommy berusia 7 tahun. Ia diadopsi dari Eropa Timur dan dibawa orang tuanya ke US. Tommy beradaptasi dengan cukup baik. Masalah mengenai perilaku dalam belajar dan situasi sosial muncul ketika ia menginjak usia sekolah. Masalah tersebut menunjukkan bahwa Tommy belum menyesuaikan diri dengan baik ke sekolah di beberapa bagian. Prosedur penilaian psikologisnya meliputi yaitu tugas klasifikasi dan inklusi kelas, menyalin gambar geometris, kemudian Plateaux, matriks progresif berwarna raven, transformasi, tes kosakata gambar, P-body, formulir 3A, organisasi, pemeriksaan penekanan sensori, gambar kompleks, kemudian contoh pembelajaran dari 4 aktivitas Breakstart, yaitu cepat dan lambat, salin cat, perbandingan, klasifikasi dan inklusi kelas. Tugas terdiri dari pengelompokan gambar objek menurut kesamaan esensialnya. Tommy mampu mengelompokkan gambar dengan baik, mampu mendefinisikan suatu konsep meskipun tidak mengetahui kata tersebut, mampu membentuk abstraksi verbal, menyalin gambar geometris. Keempat, gambarnya berukuran proporsional satu sama lain, menunjukkan mata yang baik untuk proporsi dan koordinasi motorik halus yang cukup baik untuk menggambar. Plateaux. Tugas dalam tes ini adalah menemukan tombol tetap pada setiap plat dan mengingat posisinya. Ini merupakan tes persepsi visual spasial dan memori spasial, tetapi juga menghasilkan informasi tentang pengaturan diri, terutama kemampuan untuk menghambat respon impulsif dan menggunakan strategi metamemori. Tommy memiliki performa yang baik selama tes. Matriks progresif berwarna raven adalah tes kombinasi dari pencocokan dengan sampel dan penalaran analogis. Tommy mencapai skor atau semua jawaban yang benar dari 9 pada set A, 10 pada set AB, dan 7 di set B. Dengan total skor mentahnya adalah 26. Tes kosakata gambar adalah tes kosakata reseptif standar yang sering digunakan sebagai tes kecerdasan. Tommy mendapatkan nilai pada persentil ke-90 yang berarti 90% anak-anak seusianya mendapatkan nilai yang lebih rendah pada tes ini. Organisasi titik adalah bagian dari alat penilaian kecenderungan belajar Bernstein yang diadaptasi dari RICE Organization, the group to the point. Tommy menggambarkan angka dengan benar dalam 26 hari. 33 masalah yang disajikan kepadanya. Tommy cukup bagus untuk seusianya. Sosok kompleks anak-anak merupakan adaptasi untuk anak kecil dari tes AGA kompleks klasik Ray. Bang Verma meniru yang unggul mengisyaratkan bahwa Tommy pandai mengikuti instruksi, dapat mengumpulkan informasi yang jelas dan lengkap. Tugas belajar dari Breakstart, pemberian tugas dari Unit Self Regulation dari Breakstart dikarenakan adanya pengaturan pada diri Tommy. Kurikulum anak kecil
Tugas dalam fast and slow and copycat adalah memahami aturannya. Pemeriksaan penekanan sensorik. Prosedur neurologis sederhana digunakan untuk memeriksa supresi sensorik dalam metode taktil dan pendengaran. Tommy tidak mengalami kesulitan dalam stimulasi simultan baik unilateral maupun bilateral. Dia sama sekali tidak mengalami kesulitan dengan tugas ini. Pengamatan perilaku sepanjang pemeriksaan Tommy cukup aktif. Perhatiannya tampaknya beralih dari satu situasi ke situasi lain dengan cepat. Kesimpulan dan rekomendasi. Masalah utama Tommy adalah perhatian dan motivasi. Tidak memiliki kekurangan kognitif yang akan mengganggu pembelajaran konten akademiknya secara signifikan. Level aktivitas Tommy pada level yang sangat tinggi, cenderung memecahkan masalah secara perspektif dan intuitif, mengandalkan kecerdasannya untuk menghasilkan jawaban daripada proses berpikir sistematis. Terdapat hambatan khusus dari ketidakmampuan belajar yang memiliki akar motivasi perhatian dan terkait. Mengingat bahwa Tommy telah mengalami penurunan cukup cepat dalam kinerja matematikanya, dia harus memiliki les privat. Merekomendasikan agar dokter anak Tommy untuk berkonsultasi tentang aktivitasnya yang berlebihan dan gangguannya. Kasus Tuan C. Tuan C mencoba mendapatkan informasi tentang fungsi dan potensi kognitifnya yang mungkin berguna dalam program pengobatannya. Ia mengalami cedera otak dan merupakan bagian dari program retardasi mental atau gangguan perkembangan. Laporan tentang perilaku dan prestasi belajarnya sebelum dan sesudah insiden itu tidak terlalu berbeda. Prosedur penilaian yang diberikan termasuk wawancara klinis, tes transformasi Haywood, dan matriks progresif berwarna relevan. Secara interaksi sosial, Mr. James sangat menyenangkan dan fasilitas verbal serta keterampilannya selama penilaian individu sangat kontras dengan perilaku lesu menarik diri selama sesi kelompok. Dia mengabarkan kehidupannya dalam keluarga yang sangat sulit, terutama yang berkaitan dengan lingkungan tempat ia dibesarkan. Pada tes Repatius, Tuan C menunjukkan dengan cepat bahwa dia tidak memiliki kekurangan yang signifikan dalam persepsi visual spasial. Dia mengandalkan terutama pada pembelajaran konseptual daripada metakognitif teknik analitik. Pada tes transformasi, Mr. C tampil dengan sangat baik. Tes matriks progresif relevan tidak diberikan dengan umum standar, tapi malah digunakan untuk menengahi strategi pemecahan masalah dan operasi metakognitif. Dia telah mengembangkan beberapa strategi adaptif yang sebagian besar cukup sesuai, seperti sikapnya menyenangkan, setidaknya penampilan kerjasama, dan fasilitas verbal. Beberapa pertahanan ego Tuan C tidak adaptif, seperti menghindari situasi di mana dia mungkin gagal. Pesan dari dynamic assessment dalam kasus ini yaitu dynamic assessment merupakan elemen penting dalam penilaian Tommy dan Mr. G. Dynamic assessment mengumpulkan informasi yang tidak akan tersedia dari tes normatif dan terstandarisasi, dan informasi itu secara langsung relevan dengan penggunaan program. Situasi DA menawarkan kesempatan untuk mengamati pembelajaran Mr. J dan perilaku pemecahan masalah di bawah kondisi pembelajaran dan pemecahan masalah yang sebenarnya. Mengembangkan IEP dan paket layanan. Memasukkan pendekatan dinamis baik dalam pendidikan klinis atau pendidikan tidak dengan sendirinya mempengaruhi struktur atau maksud rencana yang mungkin dari kegiatan ini. Tidak semua anak dengan defisit perhatian mendapat keuntungan dari intervensi yang sama, dan tidak semua individu dengan gejala gangguan neurologis lain menderita defisit proses yang sama. Demikian presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum.